Hai guys, di video kali ini gue bakalan review modifan terbaru yang baru aja gue install di Vespa Primavera 3V gue ini. Ya kalian pasti udah lihat ya perbedaannya dari video yang kemarin. Yang pertama gue di sini pasang dasi model Tony Scooter dan velg Soka. Nah untuk dasinya ini gue menggunakan dasi fiber ya, dan gue tambahin grill model Tony Scooter kayak gini. Jadi ala-ala sarang lebah kayak gini, kayak gitu ya. Ini looksnya membuat kelihatan jadi lebih retro sih, karena di sini warna grillnya tuh warna putih, tapi ini nggak terlalu rapi ya, karena ini gue modifikasi sendiri, gue bolongin dan gue pasang. Nah untuk tampilan depan seperti ini kurang lebihnya. Dan yang intinya itu gue baru aja pasang velg Soka. Nah ini Soka Wheels ini adalah produk lokal ya, dan harganya ini lumayan untuk sebuah produk lokal nih guys. Nah jadi untuk velg Soka ini dia adalah velg casting guys ya, bukan dari CNC. Dengan harga segini masih mahal sih kalau dibilang, dan harga juga mirip-mirip dengan velg mobil ya. Nah jadi untuk velg Soka ini gue menggunakan ring 12 punya GTS, tipenya ini RAF. Dan untuk bannya ini gue menggunakan ban ADX Mile Primo ukuran 110/70 ring 12 untuk bagian depan. Dan yang belakang ini gue menggunakan 120/70, ukurannya masih standar. Karena shocknya ini gue ceperin untuk bagian depan ya, supaya nggak mentok ke fender depannya, karena Primavera berbeda dengan Sprint nih guys. Nah oke, selain itu setelah ganti velg ini sebenarnya dari handling nggak ada perbedaan sama sekali sih, nggak ngaruh juga dan nggak bikin ringan velgnya. Cuman untuk tampilan looksnya ini ngejar retro dan klasik ya guys untuk tampilannya. Dan yang gue suka di sini dia wheel dopnya di bagian tengah, dia ini menggunakan warna merah dan tulisan Soka, jadi itu yang bikin menarik sih. Ditambah lagi untuk desain yang RAF ini gue suka karena dia sudah dual tone polish satin gunmetal nih guys. Jadi untuk finishingnya velg ini sendiri itu dia menggunakan finishing satin, sehingga dia nggak terlihat seperti glossy dan metalik. Jadi kesan retronya tuh masuk dapet, dan kesan velgnya kokoh nih kelihatan banget. Dan untuk bagian belakang sama sebenarnya ya, karena gue menggunakan cakram dari Vespa GTS nih. Jadi PNP menggunakan velg Soka yang untuk Vespa GTS nih guys. Nah looksnya seperti ini untuk di bagian kiri, dan untuk velg belakang ini sebenarnya sama dengan velg depan ya, sama-sama ring 12, dan velgnya tuh nggak ada bedanya karena sama-sama menggunakan disc brake. Jadi kalau misalkan kita mau tukar antara depan dan belakang tuh bisa langsung PNP tanpa ubahan apapun. Kurang lebih looksnya seperti ini. Menurut gua velg Soka ini emang bener-bener bikin tampilan Vespa kalian tuh jauh lebih klasik lagi sih guys. Looksnya tuh lebih retro dan lebih klasik lah. Dan di samping itu gue juga ganti nih bar and mirrornya gue ganti yang lebih kecil. Memang visionnya sih kurang bagus dengan yang model Zelioni kemarin ya, karena di sini ukurannya diameternya kecil banget, dan kacanya ini kaca datar. Tapi di sini gue nggak ngejar fungsinya sih, untuk ngejar looksnya aja biar lebih simple aja, karena yang kemarin tuh beneran kayak tanduk dan kurang masuk karena lampu Primavera kan dia bulat. Jadi gue pakainya spion yang bulat aja juga kayak gini. Nah untuk bahan dan materialnya ini cukup bagus dan kokoh ya, karena ini harganya lumayan murah, tapi nggak terlalu murah gitu, kayak 300 ribuan kalian bisa dapetin. Dan di belakang ini ada emboss rizomanya, tapi kalau misalkan kalian sering adjust spionnya, lama-kelamaan dia bakalan dull sih, feeling gue kayak gitu. Mungkin next time gue juga bakalan ganti brake lever, terusnya spot screen Soka ya, biar kayak pakai part full Soka kayak gitu. Untuk nextnya itu dulu sih, nggak ada tambahan lain. Nah untuk dari ban sendiri, ban ADX Mile Primo ini tuh ban enak banget ya. Dia ini kan tipenya soft compound, jadi kalian tuh untuk dipakai nikung, dipakai cornering, dia tuh ngegrip banget. Bannya ini lengket sama aspal. Nah emang kelemahannya sih untuk ban soft compound kayak gini, dia itu gampang cepet habis, rentan cepet habis guys ya, dibandingkan dengan ban-ban yang bukan soft compound. Terusnya untuk grillnya ini emang kurang presisi, karena dia kan bikin dari bahan fiber, bukan bahan originalnya, dan itu yang bikin kayak kurang pas aja dilihatnya. Tapi overall sih udah lumayan ya untuk untuk looks seperti ini guys.
Nah kelebihannya juga nih enaknya pakai ban soft compound, kalau misalkan kita ngebut tuh enak guys, dia lebih kayak antep gitu. Karena tipe bannya ini dia emang bulat banget ya, lebih bulat dari ban Maxxis yang kemarin ku pakai. Untuk velgnya sendiri nggak ada kelebihannya sih, paling cuman di looksnya doang yang kalian bikin terlihat lebih keren sih memang gitu. Cuman untuk lain-lainnya nggak ada. Dan bahan dari material yang digunakan Soka ini juga bagus ya, jadi bukan kayak velg model Virosi dan lain-lain kayak gitu guys. Kesimpulannya juga untuk velg Soka RAF ini ya, Soka segala tipe lah untuk semua Vespa, gue nggak bisa bilang ini worth it dan nggak worth it ya, karena ukuran worth it seseorang tuh berbeda kalau kita lihat dari harganya gitu. Karena kan harga murah seseorang juga tuh standarnya beda ya, ada yang bilang segini tuh velgnya tuh murah terusnya kualitas bagus, ada juga orang yang bilang segini tuh velgnya mahal, udah gitu velg lokal dan brand baru gitu. Nah jadi itu kembali lagi ke kalian sih kalau untuk dari worth it atau enggaknya. Tapi kalau dari pribadi gue dengan harga segitu, menurut gue biasa-biasa aja sih, nggak worth it. Dan dibilang worth it juga enggak gitu. Kalau misalkan gue kan beli ini karena memang ngejar looksnya dan pengen dibikin Vive Soka ya, makanya gue beli velg Soka gitu. Kalau misalkan gue nggak ngejar looks retro kayak gini, nggak ada lagi velg yang buat Vespa tuh yang modelnya retro kayak gini kayak gitu. Bisa aja gue beli Luigi, itu kan harganya kisaran 3,5 gitu, masih di bawah velg ini gitu. Sedangkan velg Soka ini kan hampir 6 juta ya, terusnya masih casting gitu velgnya. Jadi tergantung kalian sih, kalian lebih mengutamakan looks atau apalah, itu terserah kalian. Jadi menurut gue sih ya kayak gitu ya guys. Nah kalau ban ADX Mail Primo nih gue bilang worth it ya, karena harganya ini dia untuk depan belakang tuh 1,2 juta. Ini tuh ban tuh super enak, bannya itu looksnya juga lebih membulat ya, jadi lebih kesan padatnya tuh dapet. Terusnya dia ini udah soft compound, jadi enak banget buat dipakai riding jauh, buat touring, buat cornering, nikung tuh enak banget. Jadi kalau untuk ban tuh nggak ada masalah ya, ukuran standar juga enak sih. Ini gue udah pakai lowering kit dan udah dipotong sok depannya juga masih aman, nggak gesrot karena ukurannya ukuran standar. Nah kalau misalkan dari velg sih so-so ya, jadi itu pendapat pribadi kalian aja, menurut kalian worth it atau enggak pakai velg Soka kayak gini. Karena kan secara dari brand dia baru dan harganya juga enggak tergolong murah gitu. Tapi untuk dari segi kualitas dan material gue acungin jempol. Karena memang ini tuh fitmentnya bikin kelihatan motor kalian tuh jadi lebih enak aja dilihatnya gitu guys. Terusnya juga untuk dari bahannya dia bagus sih, nggak ada masalah.